Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pandeglang akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Damuri dari SMP Negeri 1 Subang, Asep Sapi dari SDN Kota Mekar 2. Dan saya Nia Ikawati dari SDN Katumbiri 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Gimana kabarnya hari ini, Pak Asep? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik, Pak Asep. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan menanyakan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Asep ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Pak Asep memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti Pak Asep disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama nih yang akan saya tanyakan ke Pak Asep adalah kompetensi apa yang akan Pak Asep kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu Nia. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, presensi tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang akan Pak Asep kembangkan nanti secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian nih yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Asep dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya yang ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak Asep, demikian ya praobservasi kali ini. Silahkan nanti Pak Asep melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik, terima kasih Bu Nia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Damuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Pak Asep, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Dengar-dengar Bapak mau ada yang disampaikan kepada saya ya? Iya betul. Ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak perlu banyak waktu ya, mungkin antara 15 menit sampai 20 menit itu cukup untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa nih yang mau Bapak sampaikan atau diceritakan kepada saya? Begini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah nih Pak ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bahwa perkembangan zaman yang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengenalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif itu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, berarti permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya betul, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya itu masih model-model yang lama Pak. Nah, kira-kira dari obrolan yang kita hari ini ingin Bapak dapatkan itu apa Pak?
Jadi yang saya harapkan itu adanya perubahan. Kira-kira perubahan yang eh, saya dapatkan itu dapat meningkat gitu. Yang ingin perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang orang marak itu menggunakan, para guru-guru atau juga sekedar membuat presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah yang tanpa adanya media apapun yang tidak bervariatif seperti itu, Pak. Baik Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10 kira-kira ya Pak. Nah sekarang ini kira-kira berada di level berapa nih Pak? Sepertinya masih ada di level 5 ini, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit ini Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Baik, di level 5 ya Pak ya. Kondisi sekarang kira-kira berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih baik gitu Pak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 nih kayaknya Pak, karena kalau untuk level yang lebih tinggi agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan kritik senior itu, jadi mungkin lebih pantas itu dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan seperti itu. Baik, dari level 5 sampai ke 7. Nah Pak, kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ke level selanjutnya? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu, atau yang dengan rekan guru-guru ya seperti face to face, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Baik Pak, untuk mentoring nantinya Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisakah dengan teman-teman itu lebih nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan menggunakan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif itu Pak. Berarti Bapak ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya, kira-kira Bapak ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ini Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, walaupun waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga yang harus mencari narasumber juga, narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang bersifat mentoring Pak. Baik, mentoring ya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa untuk lebih persiapannya lebih bagus Pak? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT untuk menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide, dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Pak Gali seperti itu Pak. Oke, berarti pada murid ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak.
depan berarti insya Allah saya akan melakukan, kita akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, ini maksudnya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Oke, Pak Damuri, bagus sekali ya Pak. Kira-kira Pak Damuri, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak mau dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan gambaran nih Pak, bagaimana cara untuk menjadikan terjadinya perubahan di sekolah yang dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran seperti itu. Baik, Pak Damuri, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Pak setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Pak Damuri berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak Pak, ini sudah mau melakukan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan juga bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Baik, sama-sama Pak Damuri. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung bisa hubungi saya ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Begitu saja ya Pak Damuri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Nia. Pak Asep, tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Pak Damuri. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak Asep ya. Yang pertama, tadi yang sudah Pak Asep lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke Pak Asep, menurut saya nih sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching tadi Pak Asep ya dan Pak Damuri sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta dan juga tadi berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Damuri ya, sehingga Pak Damuri menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih yang sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan sama Pak Asep. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, nah itu semoga ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Asep ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, semoga jadi guru yang lebih didambakan lagi sama murid-muridnya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nia, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Asep mau menyampaikan sesuatu, mau cerita apa Pak Asep? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Oke, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Pak Asep ya. Silakan Pak Asep mau bercerita apa? Jadi begini Bu, di
sekolah saya lihat siswanya itu kayak rasa bosan gitu untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, kayak misalnya fokus. Terus di situ kan juga ada lapangan yang luas atau ada di depan sekolah. Itu ada kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang itu-itu aja, sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Pak Asep, ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya. Ya betul Bu, pembelajarannya dengan ceramah begitu aja. Setelah saya lihat, saya tanya sama siswa, gimana nih pembelajarannya? Itu Pak, malas kayak gini. Jadi mereka nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Pak Asep, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu ingin ada perubahan Bu, perubahan setidaknya terlihat tuh ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode atau model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana prasarana yang ada di sekolah yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Oh begitu Pak. Jadi Pak Asep ingin adanya perubahan di rekan sendiri ya, untuk merubah cara mengajarnya, begitu Pak? Betul Bu, biar ada perubahan di pembelajarannya supaya siswanya tidak bosan. Nah Pak Asep, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan guru yang lain? Yang saya ingin itu perubahan yang menuju yang lebih baik, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, atau pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Oh, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya yang sudah sampai mana Pak? Ya mungkin kalau berbicara di level ya, di sekolah itu levelnya masih 5 Bu, karena masih banyak yang walaupun ada pembelajaran guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana di sekolah dan yang sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan memanfaatkan teknologi namanya PowerPoint dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana dengan menggunakan media dan metodenya yang tidak berubah. Itu aja yang dilakukan. Oh, baik Pak Asep. Kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan di sekolah? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun ya memang perubahannya tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih ya antara level 7 aja dulu. Jadi jangan terlalu tinggi juga karena semuanya berproses juga. Oh, baik. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan tersebut seperti apa? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan itu mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada yang melakukan mentoring. Ya pokoknya dari apa yang saya pengen ya seperti itu. Jadi pembelajaran yang terus
adanya perubahan. Baik, baik, baik ya. Melakukan mentoring ya Pak ya. Selain mentoring Pak, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan dari rekan-rekan? Sepertinya kalau biar ada namanya yang mencakup skala besar, bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop biar supaya guru itu mengerti gitu. Baik Pak, tadi ada mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan metodenya, strateginya yang dilakukan itu yang bagaimana sih Pak? Ya kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah. Ada pelatihan tapi dia tuh sebenarnya nggak ada, belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pengennya melakukan mentoring ini benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan. Baik Pak Asep, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Asep untuk melanjutkan mentoring tersebut? Ada sih Bu, saya punya temen nih, dia itu jago banget di bidang IT. Mungkin nanti bisa membantu saya akan menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan. Seperti apa yang Bu Nia nanti di situ kan ada dibantu sama saya dalam melakukan mentoring. Sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu Bu. Baik Pak Asep. Berarti nanti Pak Asep akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain begitu? Iya betul Bu, saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya Bu ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak Asep dari percakapan ini. Apa sih kira-kira yang Pak Asep dapatkan? Sedikit gambaran ya Bu ya. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada dampak kepada rekan-rekan ini memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin nanti saya ambil yaitu dengan cara mentoring. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Pak Asep sudah melakukan mentoringnya. Ya Pak, mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini percakapannya. Mungkin nanti kita lain waktu ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Asep ya. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Pak Asep, semoga kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya Pak Asep ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam pada murid. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Katanya ada yang mau dibicarakan ya. Kira-kira mau bicara tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit nih Bu. Baik Pak, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Bapak. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya Pak. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Pak. Belajarnya masih dengan metode yang lama, yaitu metode konvensional, seperti dengan metode ceramah gitu Pak. Jadi terkadang membuat siswa-siswi di sekolah itu menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu, tidak tidak memungkiri pada zaman sekarang gitu Pak. Sesuai dengan perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali kan. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan tentunya ya Pak ya, untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang. Baik Bu Nia, jadi Bu Nia ingin menyampaikan materinya yang bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit itu, apa sih yang ingin diharapkan oleh Bu Nia?
Saya hanya ingin mengharapkan atau mengetahui cara untuk membantu rekan guru gitu Pak. Ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu Pak. Baik, jadi ada perubahan dalam cara menyampaikan materi ya Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaiannya yang seperti apa? Jadi begini Pak, perubahan dalam metode atau model media pembelajarannya yang lebih bervariatif lagi gitu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang lagi marak Pak, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint. Itu juga cukup bagus sih sepertinya. Seperti itu kira-kira Pak. Baik, jadi intinya ingin menyampaikan materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level mana nih Bu? Berada di level 5 sih Pak, karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Pak. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu. Untuk saat ini ya kira-kira pada saat pada saat Ibu ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa kira-kira Bu? Saya sih harapannya ingin level 7 itu sudah cukup baik Pak, mengingat tadi itu guru-guru masih banyak guru senior di sekolah seperti itu. Baik, jadi Bu Nia menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira Ibu pilih ada ide atau ada rencana atau berbuat apa nih terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Nia? Ya, sebenarnya sih masih saya pikirkan ya Pak ya. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring gitu Pak kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu. Baik, jadi Bu Nia berencana akan mengadakan mentoring ya atau yang pendampingan secara individu sepertinya itu. Adakah lagi strategi yang lain nih yang menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya Pak terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan seperti itu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya dua nih ya. Mau melakukan mentoring atau Bu Nia akan berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara keduanya itu kira-kira yang mana nih bagi guru-guru di sekolah? Itu yang mana dulu kira-kira Bu? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat ya Pak ya digunakan, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop seperti itu. Kalau workshop itu membutuhkan biaya kan Pak yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat juga, waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu Pak. Baik, jadi Bu Lina lebih memilih metode mentoring ya, yang dibandingkan dengan workshop. Untuk metode mentoring ini kan kira-kira kapan nih Bu Nia melakukannya? Mungkin secepatnya ya Pak, minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran Pak. Baik, minggu depan Bu Lina ya rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah nih yang nanti akan membantu Bu Lina dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Asep ataupun Bu Ika yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu Pak. Baik, jadi Bu Nia akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolahnya. Betul Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Bu Nia, sudah berada di akhir sesi ini perbincangan kita hari ini.
yang tidak sabar lagi nih mendengarkan cerita-cerita Bunia ke depannya. Apakah Bunia berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan-perubahan ini? Tapi mudah-mudahan nih berhasil ya Bunia. Kita ketemu lagi nanti